Hati-hati Pak Prabowo, dunia tidak sedang mengulurkan tangan, tapi mengatur catur. Di balik senyum ramah Bill Gates dan janji bantuan triliunan rupiah untuk kesehatan, ada kemungkinan agenda tersembunyi yang tak kasat mata tentang vaksin, data, dan kendali. Indonesia mungkin tidak sedang menerima pertolongan, tapi sedang diposisikan sebagai ladang uji coba, sebagai kelinci percobaan teknologi medis baru yang belum tentu aman. Apakah kita sedang membangun masa depan kesehatan atau justru membuka pintu bagi kolonialisme gaya baru yang datang lewat jalur filantropi? Sebuah pertanyaan besar harus diajukan sekarang, sebelum semuanya terlambat. Oke, mari kita mulai. Jakarta, 7 Mei 2025. Dalam sebuah pertemuan yang disambut sorak-sorai media dan simbolisme diplomatik, pendiri Gates Foundation, Bill Gates, melakukan kunjungan kehormatan ke Indonesia dan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Di balik senyuman dan retorika kerjasama, banyak pihak justru mengangkat alis dan mempertanyakan, benarkah ini murni demi kesehatan? Ataukah Indonesia sekali lagi sedang disiapkan sebagai laboratorium eksperimental kekuatan global? Kunjungan ini secara resmi digambarkan sebagai penguatan kerja sama strategis antara Gates Foundation dan pemerintah Indonesia, terutama dalam sektor kesehatan dan program makan bergizi gratis, MBG. Namun, apakah benar tujuan utama program-program ini adalah untuk rakyat? Atau ada skenario lebih besar yang sedang dimainkan? Bill Gates dan Presiden Prabowo meninjau langsung pelaksanaan program MBG di SD Jati 3, Jakarta. Anak-anak menyambut penuh semangat, tapi siapa yang mengawasi kandungan dalam makanan itu? Siapa yang memastikan program tersebut tidak menjadi sarana penetrasi sistemik lembaga asing ke dalam sistem pendidikan dan kesehatan Indonesia? Penting untuk dicatat bahwa dalam sejarah global, banyak program sosial berskala besar yang diselubungi agenda tersembunyi. Dari penyebaran kebijakan kontrol populasi di negara berkembang oleh lembaga donor barat pada dekade 1970-an, hingga eksperimen medis yang dilakukan di Afrika tanpa persetujuan pasien, presiden sudah terlalu banyak untuk kita abaikan. Sejak 2009, Gates Foundation telah menyalurkan lebih dari 300 juta dolar Amerika ke Indonesia, mayoritas untuk sektor kesehatan. Hibah ini tampak seperti berkah, namun sejarah membuktikan tidak ada makan siang gratis dalam geopolitik. Hibah sering menjadi pintu masuk pengaruh, dan pengaruh bisa menjadi bentuk baru kolonialisme. Kali ini dalam bentuk kesehatan global. Skema seperti ini telah terlihat di banyak negara lain. Di Nigeria, India, dan Bangladesh, program vaksinasi massal yang didanai lembaga asing kerap disertai data yang dikumpulkan secara diam-diam dan disalurkan ke laboratorium global. Apakah kita yakin hal ini tidak terjadi di Indonesia? Lebih dari itu, hibah dapat menciptakan ketergantungan sistemik. Begitu dana habis, siapa yang melanjutkan program? Jika jawabannya adalah kita belum tahu, maka kita sedang menyusun bom waktu kesehatan nasional. Puncak kekhawatiran muncul dari agenda tersembunyi dalam pertemuan tertutup antara Bill Gates dan Presiden Prabowo. Salah satu pembahasan utama, uji klinis vaksin TBC berbasis mRNA. Indonesia dipilih karena beban TBC-nya tinggi. Namun apakah itu alasan sebenarnya? Ataukah karena Indonesia dianggap cukup lemah dari segi resistensi kebijakan dan bisa dijadikan kelinci percobaan dengan dalih kolaborasi kesehatan? Negara-negara berkembang lain seperti Afrika Selatan dan India sudah pernah berada dalam posisi yang sama, dijadikan tempat uji coba teknologi farmasi terbaru. Bila ada efek samping jangka panjang, siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah Indonesia punya perangkat hukum yang mampu menuntut korporasi global seperti Pfizer atau Moderna? Mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Pada tahun 1996, Pfizer melakukan uji coba tidak sah atas antibiotik eksperimental Trophan di Nigeria yang menyebabkan kematian dan kecacatan pada anak-anak. Butuh waktu lebih dari 1 dekade untuk membawa kasus itu ke pengadilan. Apakah kita siap menghadapi hal serupa? Gates Foundation juga dikabarkan memberikan hibah 1,3 triliun rupiah untuk memperkuat produksi vaksin polio di Bio Farma. Tapi pertanyaan besarnya, benarkah ini untuk kemandirian? Atau justru memperdalam ketergantungan industri farmasi nasional pada mitra luar negeri? Bio Farma memang melayani 42 negara. Tapi sejauh mana kendali produksi itu benar-benar milik Indonesia? Kita perlu melihat struktur kepemilikan, lisensi teknologi,
dan jalur distribusi. Bila mesin produksinya milik kita, tapi bahan bakunya diimpor dan lisensinya dikendalikan asing, apakah itu kemandirian? Atau hanya pabrik milik kita yang dikuasai kendalinya oleh luar negeri? Mengapa Prabowo menggandeng Bill Gates? Dari sisi politik, Prabowo jelas ingin memperkuat citra internasionalnya sebagai pemimpin terbuka dan siap bekerja sama. Namun ini membawa risiko besar jika kerjasama tersebut tidak diiringi dengan batasan tegas dan transparansi menyeluruh. Kita harus bertanya, apakah ini demi rakyat atau demi legitimasi? Beberapa analis bahkan menyebut langkah ini sebagai strategi pencitraan geopolitik, bahwa dengan menggandeng tokoh global seperti Gates, Prabowo mencoba mendapatkan tempat di percaturan global tanpa harus berhadapan langsung dengan tekanan diplomatik dari Barat. Namun di sisi lain, ini juga bisa membuka pintu intervensi. Kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa Gates Foundation memiliki keterkaitan erat dengan korporasi farmasi global, lembaga intelijen kesehatan internasional, dan agenda-agenda transnasional yang seringkali bertentangan dengan kepentingan domestik. Sejumlah pengamat menegaskan bahwa Indonesia perlu waspada terhadap jebakan utang dan ketergantungan bantuan. Jika MBG dan vaksinasi nasional terlalu bergantung pada dana asing, maka kebijakan kesehatan bisa disandera oleh kepentingan luar. Apalagi dalam konteks Prabowo yang ingin memperkuat legitimasi internasional melalui simbol kolaborasi global. Tidak ada jaminan bahwa dana hibah akan terus mengalir. Ketika pendanaan berhenti, apakah Indonesia mampu meneruskan semua program itu? Ataukah kita akan kembali pada pola lama? Proyek dimulai dengan gegap gempita, lalu berhenti di tengah jalan. Afrika adalah contoh nyata dari program kesehatan berbasis donor yang gagal secara jangka panjang. Banyak negara mengalami peningkatan angka imunisasi dalam 5 tahun pertama bantuan, namun kemudian mengalami kekosongan layanan kesehatan begitu bantuan berhenti. Di Filipina, vaksin Dengvaxia menyebabkan skandal nasional ketika ratusan anak meninggal dunia karena efek samping. Pemerintah dipaksa mempertanggungjawabkan tanpa bantuan produsen asing yang meninggalkan masalah begitu saja. Indonesia harus belajar dari itu. Jangan biarkan nama besar Bill Gates atau janji manis kesehatan global menutupi risiko yang sangat nyata. Bekerja sama dengan aktor global tidak salah, namun kerjasama tanpa perlindungan nasional hanya akan menempatkan Indonesia pada posisi rentan. Kita tidak boleh lupa bahwa setiap perjanjian kerjasama harus dilihat dengan kacamata kritis. Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang akan menanggung risikonya bila semuanya gagal. Data yang dikumpulkan dari program vaksinasi dan MBG harus dikuasai oleh negara. Tidak boleh ada satu byte pun yang dikirim ke luar negeri tanpa audit dan izin nasional. Bila tidak, Indonesia sedang membuka pintu bagi pengumpulan data biometrik dan kesehatan massal oleh entitas asing. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pertama, DPR dan masyarakat sipil harus menuntut transparansi penuh atas isi kesepakatan antara Indonesia dan Gates Foundation. Kedua, uji klinis vaksin mRNA TBC harus mendapat persetujuan etik terbuka, melibatkan akademisi independen dan lembaga HAM. Ketiga, audit menyeluruh terhadap struktur hibah dan penggunaannya harus dilakukan oleh lembaga negara yang bebas dari pengaruh eksekutif. Kunjungan Bill Gates ke Indonesia bisa menjadi peluang. Tapi ia juga bisa menjadi titik balik bila pemerintah tidak waspada. Di balik jargon-jargon pembangunan berkelanjutan dan komitmen kesehatan global, terselip potensi perangkap jangka panjang. Saat negara lain mulai menolak ketergantungan pada donatur asing, akankah Indonesia justru memperdalamnya? Kita tidak boleh silau oleh nama besar. Sejarah telah mengajarkan bahwa senyum di depan kamera bisa menyembunyikan strategi yang kejam di balik layar. Indonesia harus berdiri tegak, bukan tunduk di bawah bayang-bayang lembaga asing. Betapapun filantropis mereka terlihat, hati-hati Indonesia. Dunia tidak sebaik wajah yang tersenyum di depan kamera.